Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pak Choi akan membawakan diskusi mengenai materi polynomial time. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya Jidan Diraga Gumbira bersama teman saya Suryananto Negoro, Fernando Wijaya Putra, dan Gloria Alifa Punjuna. Pertama, apa definisi dari polynomial time sendiri? Sebuah algoritma dikatakan memiliki polynomial time apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma tersebut untuk input tertentu merupakan fungsi polinomial dari n, di mana n sendiri merupakan banyaknya masukan atau input. Bentuk umum dari polynomial time adalah n pangkat k, di mana k merupakan beberapa integer non-negatif. Contoh dari algoritma-algoritma yang memiliki polynomial time diantaranya yaitu algoritma pengurutan atau sorting. Contohnya seperti bubble sort, di mana meskipun base case dari bubble sort merupakan n, namun worst case-nya adalah n pangkat 2 yang merupakan fungsi polinomial. Lalu ada heap sort yang memiliki time complexity sebesar n log n, dan ada quick sort di mana average time complexity-nya adalah n pangkat n log n, namun worst case-nya adalah n pangkat 2 yang merupakan fungsi polinomial. Di sini bisa dikatakan meskipun n log n bukan merupakan fungsi polinomial, namun besar dari n log n ini dibatasi oleh upper bounds-nya yaitu n pangkat 2 yang merupakan fungsi polinomial. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Suryanto Negoro akan menjelaskan mengenai definisi dari kelas P. Kelas P merupakan bahasa yang dapat dipilih dalam polynomial time pada mesin single tap Turing dengan rumus sebagai berikut yang ada di gambar. Untuk menganalisa dari algoritma yang menunjukkan bahwa berfungsi sebagaimana polynomial time, diharuskan dengan menguji dua hal, yaitu yang pertama, memberikan polinomial upper bound dalam bentuk big O. Dan yang kedua, menguji tahapan individu dari deskripsi algoritma agar dapat digunakan di polynomial time dengan reasonable deterministic model. Berikutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari polynomial time. Di sini terdapat suatu masalah di mana W merupakan anggota dari A. A itu sendiri adalah 0 pangkat K dan 1 pangkat K, di mana K memiliki nilai lebih dari sama dengan 0 di dalam P. Nah, untuk menentukan adanya suatu atau lebih dari satu directed path dari S ke T, tentukan dengan menggunakan path. Path ini sebenarnya nama yang kita tentukan sendiri, akan tetapi agar lebih mudah dan konvensional kita menggunakan path, karena kita mencari directed path. Nah, path ini mempunyai 3 parameter, yaitu G, S, dan T, di mana G merupakan directed graph yang memiliki directed path dari S ke T. Nah, kita memiliki suatu teorema bahwa path itu merupakan anggota dari P. Sehingga kita mencarinya dengan, pertama kita buat suatu variabel lagi bernama M. M ini terdapat pada parameter G, S, dan T, di mana seperti sebelumnya, di mana G merupakan directed graph dengan adanya nodal S dan T. Nah, pertama kita berikan tanda pada nodal S. Kemudian kita ulangi lagi sampai semuanya telah ditandai. Nah, kemudian kita mengecek semua edges yang terdapat pada G, directed graph G. Apabila ada edge A dan B, A ke B, ditemukan dari nodal yang telah ditandai A ke nodal yang tidak ditandai B, maka berikan tanda pada B. Sebenarnya kita perlu step ini, intinya kita mencoba untuk mencari apakah masih ada nodal yang tidak ditandai. Nah, apabila T, nodal T telah ditandai, maka terima, inilah jawabannya.
Apabila tidak, maka tolak. Bukan ini jawabannya. Sehingga M merupakan polynomial time dari path. Oke, yang terakhir singkat aja, kita bakal bahas tentang problem dengan polynomial time. Jadi kan tadi udah dibahas nih apa itu kelas P. Nah, complexity class P ini adalah semua problem yang dapat diselesaikan ke dalam polynomial time. Contohnya apa aja? Di sini ada 4 contoh: sorting, shortest path, maximum flow, sama linear programming. Keempatnya itu punya problemnya itu dengan polynomial time. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya kayak division, terus GCD ini dia bisa fungsinya itu dikomputasi dengan polynomial time pakai Euclid algorithm, sama yang terakhir eksponensial ya. Terus problem yang bukan dalam polynomial time ini biasanya disebut intractable. Berarti kalau misalnya dalam polynomial time itu disebutnya tractable kan. Contohnya apa sih yang nggak bisa dalam polynomial time? Contohnya faktorisasi bilangan bulat. Oke, sekian presentasi dari kelompok Pak Choi. Terima kasih.